Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Thumma nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyarakat Lumbang dan sekitarnya rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang mulia, pagi yang berbahagia semuanya, insyaallah bulan Ramadan insyaallah mboten enten tiyang kok malah perasaan niku mungkin sepet niku insyaallah mboten enten. Tiyang muslim kedah napa perasaane nggih legawa, longgar napa melih bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala maringi kathah-kathah kenikmatan, maringi kathah-kathah berkah ingkang bulan Ramadan niki. Monggo sareng-sareng aturaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kula palih panjenengan sami nikmat didumigikaken bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala ndadosaken kula kalih panjenengan sami saged nglampahi pengajian Masjid Walidin, bagian dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia, tentunya adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kemudian salat serta salam semoga selalu dan senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin hingga yaumul qiyamah kelak. Semoga kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, kemudian juga kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mau dan turut selalu dan tetap untuk beriltizam ataupun selalu berusaha untuk berpegang teguh kepada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan perintah yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini adalah salah satunya kita untuk banyak membaca Al-Quran. Ini khusus pada bulan Ramadan, maka banyak dari kalangan kaum muslimin yang membaca Al-Quran. Jadi kalau seumpamanya biasanya itu kadang seumpamanya pas hari-hari biasa bisa jadi mungkin kesempatannya itu sedikit, bacanya sedikit, tapi pada bulan Ramadan insya Allah semuanya rata-rata umum berusaha memaksimalkan untuk bisa tetap membaca Al-Quran. Jadi walaupun mungkin tidak sampai 1 juz umpamanya, tapi tetap mesti insya Allah setiap kaum muslimin pada bulan Ramadan itu mesti selalu membaca Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali faedah, keutamaan yang diberikan ketika seseorang dia membaca Al-Quran. Nah, dan mukjizat Al-Quran itu kan mukjizat sebagai sesuatu yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran itu menjadi bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kalau seumpamanya kita membaca Al-Quran,
kita akan banyak mendapatkan keutamaan, banyak mendapatkan faedah, banyak mendapatkan hal-hal yang tidak bisa dicapai, hal-hal yang tidak bisa didapatkan kecuali kalau seumpamanya kita membaca Al-Quran. Maka para ulama menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang dia tidak bisa habis. Al-Quran itu sesuatu yang dia tidak bisa habis. Jadi orang yang mau menggali sesuatu dari Al-Quran, maka insya Allah dia tidak akan kehabisan. Kalau seumpamanya kita dulu belajar membaca Al-Quran, kemudian setelahnya kita belajar untuk menghafal Al-Quran, dimulai dari surat-surat pendek, kemudian sampai bahkan selesai mungkin hafalan Al-Qurannya selesai. Bukan berarti sudah selesai loh, apalagi kan ini sudah selesai ngapal Al-Qurannya, sudah hafal dari ayat pertama sampai ayat terakhir awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, sudah hafal semuanya, ngelotok, dibolak-balik, insya Allah bisa. Tapi tidak hanya sampai di situ toh. Tidak hanya sampai pada taraf penghafal kemudian setelahnya selesai. Masih banyak sekali hal-hal yang perlu dan patut untuk kita kerjakan berkaitan dengan Al-Quran. Jadi, kalau beramal, kita sudah menjalankan perintah sholat, menjalankan perintah zakat, menjalankan perintah-perintah yang lainnya yang ada dalam Al-Quran, itu bagian dari kewajiban kita kepada Al-Quran. Nah, kemudian salah satu yang alhamdulillah kalau mungkin di waktu-waktu sekarang ini, jadi pada tahun-tahun ini sekarang karena berbanding lurus dengan banyaknya para penghafal Al-Quran. Ini kan alhamdulillah rata-rata itu kalau di pesantren, setiap pesantren mesti ada pesantren yang ataupun program hafal Al-Quran. Dibuat kalau dulu khusus untuk pesantren-pesantren tahfidz tok. Jadi kalau dulu kayak mungkin di Solo sekitarnya itu kalau pesantren tahfidz belum banyak. Alhamdulillah termasuk yang mengawali adalah Iskarima dulu membangun pesantren tahfidz. Alhamdulillah setelah beberapa tahun kemudian rata-rata, nah di setiap pesantren itu mesti ada yang namanya unit tahfidz. Kemudian bertambah lagi, bahkan tidak hanya sekedar di pesantren, tapi di masyarakat secara umum ada rumah-rumah Quran. Kemudian TPA pun sudah nggak kayak dulu. Kalau dulu mungkin belajar TPA itu membaca Al-Quran sudah. Nah, ngapal surat-surat pendeknya itu tidak terlalu banyak. Tapi alhamdulillah kalau sekarang di TPA pun sudah mulai menghafal Al-Quran. Walaupun mungkin dapatnya ya nggak masalah 1 juz, 2 juz, 3 juz sudah sangat baik sekali. Nah ini dengan maraknya banyaknya para penghafal Al-Quran ini hendaknya perlu juga untuk dinaikkan taraf interaksi kita dengan Al-Quran ataupun taraf interaksi seorang penghafal Al-Quran dengan Al-Quran yang dia hafal. Jadi tidak hanya sekedar hafal tok, tapi juga harus betul-betul mengetahui, juga memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Nah ini kita sebagai umat muslim, kita sebagai seorang yang beragama Islam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita, ya otomatis perlu untuk kita banyak-banyak mempelajari Al-Quran. 1 ayat, 2 ayat. Jadi kalau semuanya kita mulainya dari 1 ayat pun, 1 ayat, kemudian besok hari kedua 2, ketiga 3 dan seterusnya, itu sudah Masya Allah. Gak tahu wallahu alam apakah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah selesai atau belum, tapi setidaknya memang kita sudah mulai untuk membaca, kemudian juga mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena tetap mentadabburi Al-Quran itu insya Allah tidak ada habisnya, tidak ada putusnya. Maka yang namanya kitab-kitab tafsir itu setiap zaman mesti ada yang baru. Jadi
Kitab tafsir dengan para ulama ada yang ngarang sampai 20 jilid, kemudian ada yang sampai puluhan jilid. Hadaiq Ruh war Raihan itu termasuk tafsir yang paling panjang. Itu ada sekitar 30-an jilid lebih. Bahkan kayaknya di beberapa cetakan ada 40 jilid. Jadi 40 jilid itu kalau semuanya kita memikirkan membaca buku 40 jilid, kalau satu jilidnya itu tebelnya 350 sampai 400 halaman. Nah itu kira-kira kapan pendak dinten, nah niku maos tafsir pinten halaman, nah niki 40 halaman. Kinten-kinten nek setahun setunggal kitab, setahun satu kitab butuh 40 tahun. 40 tahun untuk menyelesaikan satu kitab tafsir nih. Baru satu kitab tafsir. Bagaimana kalau seumpamanya padahal tafsir itu jumlahnya tidak cuma satu, ratusan kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama, dan setiap masa mesti ada yang baru kitab tafsir. Nah inilah yang disebut sebagai nilai i'jaz. Jadi mukjizat yang ada dalam Al-Quran itu setiap orang yang dia pengen mengambil faedah dari Al-Quran maka bisa. Dan dalam Al-Quran itu banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, karena terdiri dari ahkam, hukum-hukum, kemudian ada cerita-cerita. Nah, salah satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan kisah Nabi Musa itu kan kisah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau nyari nama Nabi yang paling banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, sedangkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah itu yang menerima Al-Quran, diturunkan kepada beliau. Allah menyebutkan nama beliau itu kalau dengan lafadz Muhammad cuman satu. Padahal Al-Quran tersebut diturunkan kepada beliau. Tapi lebih banyak ya mungkin lebih banyak memang Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara kepada Rasulullah SAW biasanya disebutkan ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Tidak disebutkan namanya secara langsung. Ini bedanya khitab ataupun Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara kepada Rasulullah SAW dengan ketika berbicara kepada nabi-nabi yang lainnya. Kalau kepada nabi-nabi yang lainnya biasanya Allah menyebutkan ya Musa, ya Adam, wahai Adam, wahai Musa, kemudian wahai Zakaria, dan seterusnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Rasulullah SAW ternyata dengan lafadz ya ayyuhan nabi, wahai seorang nabi. Nah, ini pemuliaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, karena memang beliaulah adalah nabi terbaik sepanjang zaman dan manusia terpilih yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tidak ada orang yang lebih afdal, tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada beliau Rasulullah SAW. Nah, kita termasuk bagian dari umat beliau, itu sudah menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Nah ini ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Rasulullah SAW. Jadi Nabiullah Musa, cerita Nabiullah Musa itu sangat banyak. Salah satu cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah adalah kisah Nabi Musa bersamaan dengan Bani Israel. Yaitu ya sesuai dengan nama suratnya, surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena memang di dalam surat tersebut ada cerita berkaitan dengan Baqarah, yaitu sapi. Jadi nama surat itu biasanya memang diambilkan dari isi dari surat tersebut. Isinya apa? Nah kemudian disebutkan. Kayak surat An-Nas, karena disebutkan berkaitan dengan manusia. Kemudian surat An-Nasr, idza jaa nasrullah, itu karena Allah menyebutkan tentang kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, jadi surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala
menjadikan surat tersebut kenapa namanya Al-Baqarah, karena memang ada cerita Al-Baqarah ataupun cerita sapi betina yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat tersebut. Yaitu kalau mulainya itu kalau seumpamanya untuk cerita itu kisah Baqarah ataupun sapi Bani Israel itu Al-Baqarah ayat 67. Kemudian dan seterusnya itu ada beberapa ayat di situ, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berkaitan cerita apa yang dilalui oleh Nabiullah Musa kemudian dengan Bani Israel. Jadi kalau kita membaca cerita Bani Israel ataupun kita mendalami cerita Bani Israel itu Masya Allah, sesuatu yang mungkin kalau di zaman kita ataupun di zaman umat Rasulullah SAW bisa jadi tidak kita dapati. Tapi pada zaman-zaman dahulu memang ada. Akhirnya yang muncul itu, jadi kalau seumpamanya sekarang ada macam-macam orang raksasa, kemudian kalau di film-film itu kan ada imajinasi yang bisa jadi diambil dari cerita-cerita yang ada pada zaman dahulu, dan bisa jadi hal tersebut adalah sesuatu yang terjadi. Ya, jadi ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 67 itu ketika Nabiullah Musa alaihi salam memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi. Maka dalam ayat tersebut disebutkan wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jadi ketika Nabiullah Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Apa sih sebabnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih sapi? Kalau sekarang kita umat Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyembelih sapi itu kan pas ibadah kurban, karena masuk bagian dari hewan-hewan kurban, kambing, sapi, unta. Kalau karena di tempat kita nggak ada sapi ya, nggak ada unta ya, nyembelihnya kalau nggak sapi yaitu kambing. Dan kalau banyak umum masyarakat Indonesia lebih suka nyembelihnya sapi. Nah, karena kalau sebagian tidak suka dengan daging kambing. Nah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi itu, justru Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya itu yaitu di ayat 72. Jadi sebab kenapa kok Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi itu di ayat 72, padahal mulai ceritanya itu di 67. Di 67 mulai, kemudian ketika di 72 disebutkan sebab kenapa kok Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih sapi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat 72, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ini wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nah, disebutkan bahwa dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian lalu kamu saling menuduh. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Jadi sebabnya itu ada seseorang yang dia membunuh orang lain, kemudian terjadi perselisihan di antara Bani Israel. Kalau para mufassirin menyebutkan, jadi aslinya itu ada orang dia kaya raya. Orang kaya raya, kemudian orang tersebut tidak memiliki ahli waris. Nah, ini orang kaya raya tapi tidak memiliki ahli waris. Yang ada cuman sepupu, bukan sepupu, anak dari saudara, keponakan. Jadi cuman punya keponakan satu dan dia fakir. Ini keponakannya ini satu ini ternyata dia fakir. Jadi kalau tadi itu orang pertama ini dia kaya raya, memiliki harta yang sangat banyak, nah, keponakannya ini ternyata orang fakir. Nah, akhirnya kemudian terpikir, ini setan datang ke si keponakan tersebut, nah, supaya saya bisa mewarisi harta orang tersebut, akhirnya dibunuh.
Jadi datang setan untuk menggoda dia supaya orang tersebut ataupun keponakan ini dia bunuh pamannya tadi. Jadi pamannya sendiri malah. Pamannya sendiri pengen dibunuh supaya dapat warisannya. Nah ini kalau urusan warisan itu emang susah-susah gampang atau susah-susah. Jadi karena sering namanya kalau sudah berkaitan dengan urusan warisan itu akhirnya yang terjadi yang sebelumnya itu saudara, gara-gara warisan malah cekcok. Akhirnya putus silaturahmi. Nah, itu sering terjadi. Nah, ini gara-gara warisan juga, gara-gara harta, akhirnya seorang keponakan dia membunuh pamannya. Itu memang ini fitnah harta yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan tabiat manusia itu kan. Allah menyebutkan dalam surat Al-Adiyat itu kan Allah menjadikan manusia itu betul-betul mencintai harta. Jadi memang itu sudah tabiat. Tapi tabiat tersebut bukan berarti kemudian menjadi istilahnya pembela bagi kita. Oh, ini kan kita memang sudah diciptakan seperti ini ya enggak apa-apa, bukan. Tapi tetap masih bisa ditarbiyah. Maka Rasulullah SAW selalu mentarbiyah sahabat-sahabat beliau untuk jangan sampai terjerumus ke dalam suatu dosa disebabkan gara-gara masalah harta. Disebutkan bahwa ad-dunya hilwatun hadirah. Dunia itu ya manis, hijau. Jadi kalau semuanya hijau, manis itu wah itu dah orang itu senang melihatnya. Makanya banyak orang seringnya kalau piknik itu refreshing itu biasanya nyari tempat-tempat ke pegunungan, ke Tawangmangu. Karena tempatnya hijau. Karena memang warna hijau itu menarik. Kemudian sesuatu yang manis itu dia juga menarik. Maka Rasulullah SAW memberikan arahan kepada umatnya, memberikan arahan kepada sahabat-sahabat beliau jangan sampai tertipu. Nah ini gara-gara masalah warisan banyak terjadi percekcokan di antara kaum muslimin. Makanya kalau sudah berkaitan dengan warisan kita kembalikan kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Ini yang mungkin sering terjadi itu biasanya kalau semua kaitan dengan warisan itu ada yang meninggal, warisannya enggak segera dibagi. Akhirnya setelahnya sudah meninggal lagi, akhirnya ahli waris setelahnya justru malah cekcok. Gara-gara saling menuntut hak yang dimiliki. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan arahan kalau ada orang meninggalkan harta maka ditunaikan kewajiban-kewajiban, tanggungan si mayit semuanya ditunaikan, setelahnya langsung dibagikan hartanya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan ya supaya tidak terjadi percekcokan. Karena kalau sudah terjadi percekcokan, ini dulu kayaknya ini jatahku, ini dulu kayaknya bagianku. Akhirnya nggak jelas, gara-gara apa sudah lama, sudah berlalu sampai bertahun-tahun. Maka kalau semuanya kita kembalikan kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya, nah insya Allah itu menghilangkan perselisihan yang ada di kalangan kita, di kalangan kaum muslimin. Nah ini kembali paman tadi ini dibunuh oleh seseorang tadi, keponakannya, akhirnya kemudian dibawa ke tempat lain, dibawa ke desa yang lain, akhirnya anak tersebut nangis. Jadi setelah dia membunuh kemudian nyari alasan, jadi alibi. Nyari alasan pokoknya wah ini paman saya meninggal, kemudian bersedih dan seterusnya. Menunjukkan kalau seumpamanya dia itu betul-betul kehilangan pamannya, padahal dia sendiri yang dia membunuh. Akhirnya terjadi perselisihan, saling tuduh menuduh di antara Bani Israel, siapa yang membunuh si fulan ini siapa? Tidak ada yang ngaku, semuanya tidak mau, pokoknya saya nggak tahu siapa yang bunuh. Anak tersebut juga nggak mau mengaku. Akhirnya kemudian ya sudah, kalau seumpamanya tidak ketemu, ayo kita datang kepada Nabi Musa. Datanglah mereka berbondong-bondong kepada Nabi Musa alaihissalam menanyakan perintah tersebut, tapi menanyakan akan hal tersebut.
menanyakan siapa yang membunuh. Wahai Nabiullah Musa, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah supaya menunjukkan kepada kita siapa yang membunuh si fulan. Akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam menyebutkan dalam ayat tadi, yang ayat di 67 tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk kalian menyembelih sapi. Qalu atattakhiduna huzwa. Akhirnya kita itu nanya tentang siapa yang bunuh, kok malah disuruh nyembelih sapi. Enggak nyambung. Nah ini suudzon Bani Israel kepada nabinya. Jadi kalau seumpamanya nabi mengatakan sesuatu, ya sudah, nggak perlu ditanyakan lagi kenapa kok ini, kenapa kok ini. Tapi memang sifat tabiat Bani Israel yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka atattakhiduna huzwa, apakah engkau itu malah mengolok-olok kami? Kita bertanya tentang orang yang membunuh ini, kok malah engkau memerintahkan kami menyembelih seekor sapi. Maka kemudian Nabiullah Musa menjawab bahwa itu bukan dari beliau, tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah, tidak mungkin saya kok malah mengolok-olok kalian. Jadi itu memang perintah yang turun dari langit. Ketika kalian meminta untuk supaya tahu siapa yang membunuh, kemudian Allah menurunkan perintahnya kepada kalian, kok kalian malah tidak mau melaksanakan gitu. Dikiranya adalah itu mengolok-olok. Itu suudzon kita, padahal kita nggak boleh suudzon kepada Allah, kemudian suudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih sapi ini? Ada sebabnya juga aslinya. Kenapa kok tidak hewan yang, kenapa kok tidak kambing, kemudian kenapa kok tidak unta, ayam, ataupun kenapa kok tidak dipilih hewan-hewan yang lainnya? Kenapa pemilihannya sapi itu? Karena Bani Israel itu dulu kan dia menyembah sapi. Jadi ketika Nabiullah Musa sedang khalwat selama 40 hari, ketika pulang-pulang mendapati Bani Israel mereka menyembah anak sapi. Maka Allah Subhanahu wa taala pada kisah ini Allah menyebutkan hendaknya yang disembelih itu sapi, supaya menunjukkan sapi ini dia tidak memiliki nilai. Yang kalian sembah dulu itu dia ini disembelih tidak bisa ngapa-ngapa. Bukan seorang Tuhan. Jadi bukan Tuhan, bukan ilah yang bisa disembah, bukan. Tapi dia cuman sekedar hewan biasa. Maka disuruh untuk menyembelih. Nah, tapi memang ya sifatnya Bani Israel, ketika sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi, aslinya kalau dari awal itu ambil sapi, disembelih begitu saja, disembelih tak cukup. Perintah Allah kan untuk menyembelih sapi, ambil bagian dari sapi tersebut untuk dipukulkan ke si mayit. Jadi dipukulkan ke si mayit akan hidup lagi. Jadi kalau ini cerita terjadinya pada zaman Bani Israel, tapi kalau zaman sekarang Masya Allah mungkin orang langsung beriman semuanya. Takjub, ini perintah datang dari Rasulullah kemudian dilakukan, ternyata terjadi sesuai. Ini cerita terjadi pada zaman Bani Israel, diminta untuk tadi mengambil bagian kemudian dipukulkan, bangun lagi. Nah ini kenapa kok Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan untuk langsung dibangkitkan saja? Kenapa kok harus nyari sapi dulu, disembelih dulu, kemudian harus dipukulkan terlebih dahulu? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ketika mau memberikan sesuatu tidak umumnya itu. Jadi ada sebab akibat. Tidak bisa kok ketika kita meminta sesuatu kemudian tiba-tiba datang. Beda kalau zaman dahulu meminta diturunkan makanan dari langit. Jadi anzal alaina ma'idatan minas sama. Jadi turunkan kepada kami hidangan dari langit. Nah, ini kalau zaman dahulu Bani Israel yang kaumnya Nabi Isa alaihissalam, itu orang umat Nasrani, diturunkan oleh Allah betul. Tapi untuk umat ini Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan
pengarahan untuk melihat kepada sebab akibat. Jadi salah satu sebab akibatnya tadi dengan diminta untuk nyembelih sapi terlebih dahulu, baru kemudian diambil bagiannya, dipukulkan, baru kemudian dihidupkan oleh Allah. Jadi tidak langsung dihidupkan begitu saja. Tapi kembali kepada Bani Israel ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi suruh nyembelih sapi, tapi kemudian menyebutkan malah qalut ulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Jadi katakanlah kepada kami untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan seperti apa ini? Sapi itu seperti apa? Orang itu kan ketika disuruh nyembelih sapi, sudah sapi aja tahu, insya Allah semua orang tahu yang namanya sapi. Tapi masih bertanya nih, sapinya itu sapi yang seperti apa? Kita pengen tahu lebih. Akhirnya gara-gara nanya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sifat-sifat khusus yang aslinya tidak perlu. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jadi jangan bertanya dengan pertanyaan tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu hukum yang akhirnya malah justru memberatkan. Memberatkan kepada umat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang umat Rasulullah SAW untuk banyak bertanya pada hal-hal yang tidak perlu, yang tidak penting. Rasulullah SAW juga melarang umatnya dalam sebuah hadis ketika beliau memerintahkan untuk ayo siapa yang mau bertanya. Itu ada yang bertanya, ya Rasulullah, bapak saya itu di mana sih, di surga atau di neraka? Jadi pertanyaannya aslinya nggak terlalu penting itu kan. Mau tahu bapak saya di mana, di surga atau di neraka. Akhirnya ketika Rasulullah SAW menjawab bapak kamu di neraka, malah jadi nggak enak. Pertamanya nggak tahu, akhirnya sekarang malah tahu bapaknya ternyata berada di neraka. Nah, ini Bani Israel bertanya kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk menunjukkan, jadi menunjukkan sapi betina yang seperti apa. Maka kemudian Nabiullah Musa menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Kemudian Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, tapi pertengahan. Ini tidak tua dan tidak muda, jadi pertengahan di antara keduanya. Kalau tadi kan mau nyembelih muda, mau menyembelih tua, boleh. Nah, sekarang akhirnya jadi harus menyembelih yang pertengahan. Dan termasuk kurang beradabnya Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabiullah Musa adalah ketika mereka bertanya, meminta kepada Nabiullah Musa itu, mengatakan, wahai Nabiullah Musa, ud'u lana rabbak. Jadi berdoalah untuk kami, berdoalah engkau kepada Rabbmu. Jadi yang disebutkan oleh Bani Israel itu Rabbmu. Jadi seakan-akan bukan Rabb mereka. Jadi lafadznya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabbak. Berdoalah kepada Rabbmu supaya menurunkan keterangan. Padahal Rabbnya siapa? Ya Rabbnya semuanya. Nah, tapi ternyata Bani Israel mengatakan berdoalah kepada Rabbmu. Nah, ini kenapa Allah Subhanahu menyebutkan itu? Ya tujuannya adalah untuk memberikan kepada kita sebuah pengarahan, pengajaran bahwa hendaknya kita itu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis disebutkan al khairu biyadik wasyarru laisa ilaik. Jadi kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan keburukan itu tidak kepada Allah. Bukan berarti terjadi bukan karena takdir Allah, bukan. Tapi kita tidak menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada kita supaya kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika Bani Israel meminta kepada Nabiullah Musa untuk tadi ditanyakan seperti apa, dijawab dengan jawaban seperti itu, akhirnya masih tanya lagi. Jadi masih bertanya lagi, beliau kemudian mereka menyebutkan qalut walana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sekarang nanya, warnanya apa sih? Coba tanyakan kepada Rabbmu warna sapi tersebut apa. Kemudian beliau menjawab, disebutkan qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun hadirin.
Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Enten. Sapi kuning. Sapi ini kan mboten putih, mungkin hitam. Nah, ini sapi kuning. Suruh nyari sapi kuning akhirnya. Tadi pertengahan, enggak terlalu tua, enggak terlalu muda. Sekarang disuruh untuk nyari sapi yang berwarna kuning. Jadi sapi berwarna kuning, dan kuningnya warna kuning tua, warnanya lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Jadi tidak hanya sekedar berwarna kuning, tapi orang yang melihat sapi tersebut itu senang. Tambah susah. Kalau tadi pertengahan masih memungkinkan. Nah ini disuruh nyari sapi dengan warna kuning, menyenangkan orang yang melihatnya, akhirnya tambah susah. Enggak cukup sampai di sini, masih bertanya lagi ternyata. Jadi masih bertanya lagi, kemudian qalut lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Kemudian mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina tersebut. Sapi betina kuning itu seperti apa? Karena sesungguhnya sapi itu masih samar, Jadi Bani Israil menyebutkan sapi tersebut masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Tujuannya supaya istilahnya meredam amarah Nabi Musa. Ini kan ditanya terus. Jadi pertama nanya, suruh nyembelih sapi, masih nanya sapinya seperti apa, kemudian warnanya apa, kemudian itu hakikat sapinya itu seperti apa. Maka akhir katanya wa inna insyaallah la muhtadun. Jadi insya Allah kita itu akan melakukan apa yang insya Allah kita bisa mendapatkan sapi yang diperintahkan oleh Allah tersebut. Kemudian disebutkan oleh Nabiullah Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha qalu al-an ji'ta bil haqq. Nah kemudian beliau menyebutkan sesungguhnya Allah berfirman sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Jadi sapi belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Kemudian tidak cacat, tidak ada belangnya. Jadi sapi yang tidak pernah dipakai untuk digunakan bekerja. Jadi sapi itu cuma sapi peliharaan, kemudian tidak ada cacatnya, warnanya itu kuning, tidak ada warna selain daripada warna tersebut. Nah ini terakhir yang kemudian Bani Israil menyebutkan qaulan sitabilah. Sekarang engkau barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Akhirnya mereka kemudian baru menyembelih sapi tersebut. Fadzabahuha wa makatu yaf'alun. Akhirnya mereka menyembelihnya, dan hampir mereka itu tidak menyembelihnya. Karena apa? Susah nyarinya. Gara-gara sifat sapi tersebut itu yang dia susah. Nah ini ketika setelah Nabiullah Musa menyebutkan sapi tersebut itu dicari-cari, muter-muter. Jadi Bani Israil itu muter keliling di setiap desa, dikunjungi, nyari sapi betina dengan sifat tersebut. Enggak ada. Jadi masuk ke suatu desa, nyari sapi seperti ini, warnanya kuning, tua, kemudian dan seterusnya, enggak ada yang punya. Masuk ke desa yang lain, nyari lagi, enggak ketemu lagi. Siapa yang membuat susah? Mereka sendiri. Ya, mereka sendiri. Gara-gara banyak bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah menurunkan sesuatu yang akhirnya memberatkan. Nah, ini juga pelajaran bagi kita semuanya adalah jangan sampai kemudian kalau semua sekarang bukan waktu diturunkannya syariat. Kalau zaman diturunkannya syariat, Rasulullah SAW melarang. Ini bukan berarti kita kalau semuanya kita tidak tahu sesuatu kita tidak bertanya. Jadi bukan berarti ketika daripada jawabannya itu kayaknya nggak enak, gitu. Jawabannya susah, berat, mending nggak usah ditanya. Mending tidak tahu. Kalau tidak tahu, insya Allah ada uzurnya. Bukan. Jadi bukan berarti kita tidak bertanya ketika ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Tapi jangan bertanya pada hal-hal yang dia tidak bermanfaat. Sesuatu yang tidak perlu ditanyakan.
Maka ketika Bani Israel bertanya pada sifat-sifat yang seharusnya tidak dibutuhkan, akhirnya Allah menurunkan sifat tersebut dan mereka nyari susah. Kemudian baru dapat di seorang, ini ada salah seorang yang dia itu disebutkan kalau tidak salah itu dia yatim piatu. Sebelumnya anak yatim ini dia itu punya mutiara. Jadi mutiara, ada orang tertarik mau beli mutiara tersebut. Mutiara ini mau dibeli, tapi mutiara tersebut disimpan di kotak, disimpan dalam suatu kotak, terkunci, kuncinya itu di bawah bantal. Ternyata sebelum bapaknya meninggal, jadi bantal tersebut dipakai bapaknya sedang tidur. Jadi bapaknya sedang tidur, pakai bantal. Nah, di bawah bantal itu kunci kotak berangkas. Di dalamnya ada mutiara. Nah, mutiara ini mau dibeli dengan harga ketika itu pertamanya adalah sekitar mahal, sekitar 10.000 dinar kalau tidak salah. Jadi kalau 1 dinar itu sekarang 4 juta. Jadi kalau semuanya 10.000, nah tinggal dikalikan berapa pokoknya. Harganya itu pengen dibeli dengan harga tersebut. Tapi apa yang dikatakan oleh si anak tersebut, tunggu sampai bapak saya bangun. Ini punya harta pengen dibeli dengan harga yang sangat tinggi, gara-gara kuncinya itu di bawah bantal dan bapaknya sedang tidur. Dia memilih untuk tunggu dulu sampai bapak saya itu bangun, baru ntar saya ambilkan kunci, kemudian saya bukakan. Nah, kalau sekarang nggak tahu, kalau anak-anak sekarang ini kunci di bawah bantalnya bapaknya kadang malah digeret gara-gara dia nggak dapat bantal. Nah, ini anak gara-gara tidak pengen ganggu bapaknya tidur itu. Padahal ini ada penawaran yang sangat menggiurkan, tapi dia nggak mau, nggak tertarik. Dinaikkan akhirnya harganya, dinaikkan 20.000. Tunggu dulu, tunggu sampai bapak saya bangun. 30.000, dinaikkan terus sampai 100.000, sampai 100.000, nggak mau, masih nggak mau. Pokoknya saya nggak mau jual kecuali ntar sampai bapak saya bangun. Ini Masya Allah, ini kalau semuanya ada zaman sekarang anak seperti ini itu, wah Masya Allah. Jadi ada penawaran bukan penawaran yang ringan ini. Cuman ngambil kunci loh, tinggal masukkan tangan di bawah bantal, kuncinya dapat. Tapi nggak mau, gara-gara takut ntar ganggu bapaknya, terus bapaknya terbangun. Akhirnya karena sudah ini nunggunya lama, akhirnya ya sudah habis kesabaran, jengkel. Ya sudah nggak jadi dibeli. Ya sudah nggak apa-apa, kalau semuanya nggak jadi dibeli nggak apa-apa. Akhirnya hilang kesempatan emas, kesempatan untuk mendapatkan harta yang sangat banyak, tapi tidak mau. Nah, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan anak tersebut tadi, gara-gara dia apa yang dia lakukan tersebut diganti. Nah, dia tadi punya sapi yang dicari oleh Bani Israel. Sapi dengan sifat-sifat yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih oleh Bani Israel tersebut. Nah, ada pada anak tersebut. Jadi setelah muter-muter nyari ke setiap desa, itu ternyata nggak ada. Baru kemudian ketemu, wah ini kita dapat. Ada di desa tertentu, desa A, di sana ada seorang anak yang dia punya sapi tersebut. Akhirnya ditawar, berapa kamu jual sapi ini? Ditawar dengan harga yang ya umumnya sapi berapa, nggak mau jual. Itu peliharaan kesayangan punya saya, sapi saya, tidak mau dijual. Waduh, padahal ini kita sudah diperintahkan untuk menyembelih, tapi ternyata anak tersebut tidak mau. Akhirnya datang ke Nabiullah Musa, ya Nabiullah Musa, coba bujuk anak tersebut supaya dia mau menjual sapinya. Akhirnya datang Nabi Musa bersama dengan Bani Israel, membujuk anak tersebut supaya dia mau menjual sapinya. Ketika dibujuk, wahai Nabiullah Musa, bukankah saya lebih berhak atas harta yang saya miliki?
Ya betul gitu. Ya sudah, kalian, Nabiullah Musa mengatakan kepada Bani Israel, ya sudah, coba kasih harga yang kira-kira dia mau menjualnya berapa. Dinaikkan lagi harganya. Dinaikkan, jadi dinaikkan sampai kemudian harga tersebut harga emas seberat sapinya. Jadi, nah, berat sapi ini pinter nggak nih? Berapa kintal? Sapi kadang ada yang sampai 1 ton. Nah, ini ditawar sampai emas seberat sapi. Ditimbang sapinya berapa, ntar kita kasih emasnya. Ini tadi aslinya kalau dia Bani Israel nyembelih sapi biasa sudah harganya paling, kalau sekarang harga 11 juta, 10 juta dapat. Sapi, intinya sapi. Nah, ini seberat emas seberat sapi. Kalau berat sapinya itu 5 kintal, tinggal dikalikan 500 kilo emas. Masya Allah, orang punya 500 kilo emas. Apakah kemudian diberikan? Enggak diberikan. Ternyata ya Nabiullah, saya itu lebih berhak atas harta saya. Saya masih belum ridho ini. Harga segini itu belum cukup ini untuk sapi tersebut. Ditawar-tawar sampai akhirnya kemudian jatuhnya harga 10 kali lipat berat sapi tersebut. Jadi kalau semuanya tadi setengah ton, berarti akhirnya tinggal berapa? Kali 10 gitu. Jadi 5 ton emas. 5 ton emas diberikan kepada anak tersebut. Balasan bagi si anak gara-gara tadi pertamanya kan cuman dia harganya sudah tinggi. Mutiara yang pengen dibeli orang tersebut dengan harga tinggi, sekarang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih banyak, berlipat-lipat. Makanya dulu dalam mungkin sebelumnya saya pernah mengatakan, sesuatu harta ataupun apa yang kita keluarkan untuk orang tua kita itu insya Allah tidak ada yang dia sia-sia. Jadi pengorbanan yang dilakukan oleh seorang anak kemudian kepada orang tuanya dan seterusnya itu insya Allah nggak ada yang sia-sia. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti dengan berlipat-lipat. Berlipat-lipat lebih banyak daripada penawaran yang awal. Gara-gara dia tidak mau mengganggu orang tuanya. Jadi setelah kemudian akhirnya sudah selesai, kemudian akhirnya Bani Israel butuh untuk mengeluarkan harta yang sangat banyak sekali. Harta yang sangat banyak sekali supaya bisa untuk mendapatkan sapi tersebut. Padahal sebelumnya bisa didapat dengan harga yang sangat murah, harga yang sangat ringan. Ini sebenarnya banyak. Kemudian kisah-kisah yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Bani Israel itu kan banyak. Dari setiap kisah yang kita baca, setiap cerita-cerita yang kita baca ini cerita bukan cerita seperti cerita novel, cerita mungkin cerpen, bukan. Tapi cerita yang memang mengandung sebuah faedah, mengandung sebuah nilai-nilai yang sangat banyak. Semakin kita gali, semakin banyak kita mendapatkan faedah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Maka Ibnu Qayyim itu ketika beliau membaca surat Yusuf alaihissalam, dulu juga mungkin pernah saya sampaikan juga, bisa mengambil 1000 faedah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kan kisah perjalanan seorang nabi dari sejak kecil kemudian sampai diangkat menjadi seorang nabi. Jadi kisah yang sepenggal kisah yang tidak terlalu panjang, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita mendapat pengajaran yang sangat banyak dari kisah-kisah tersebut. Nah, ini kembali kalau seumpamanya kita mempelajari Al-Quran tidak hanya sekedar kita baca, kemudian tidak hanya sekedar kita hafal, kemudian kita amalkan, tapi juga kita mentadaburi ayat-ayat tersebut, kita bisa mengambil banyak sekali faedah yang bisa kita temukan dari setiap penggalan ayat. Jadi setiap kata yang Allah Subhanahu wa taala tadi kenapa kok disebutkan pakai lafadz ini, kenapa kok pemilihannya ini, ternyata semuanya ada sebabnya. Inilah mukjizatnya Al-Quran. Jadi kalau semua kita mau betul-betul mentadaburi satu ayat, kita tadaburi per kata, bahkan per huruf, itu insya Allah kita bisa mendapatkan sebuah faedah yang sangat banyak. Maka jangan terputus untuk selalu kita
membaca Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran, kemudian mentadabburi Al-Quran, karena tadabbur Al-Quran itu tidak terputus, entah itu usia masih muda ataupun usia sudah tua, tetap tidak ada batasannya. Kapanpun, dimanapun itu tetap bisa. Nah, pada bulan Ramadan ini, mari sama-sama memperbanyak kita membaca Al-Quran, kemudian juga mempelajari hukum-hukum Allah, kemudian juga mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan amal soleh bagi kita semuanya, kemudian juga menjadi tambahan maklumat, kemudian motivasi bagi kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita termasuk dari golongan hamba-hambanya yang selalu bersamaan dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai yang mensyafaati kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Waktu tempat saya kembalikan kepada Ustaz Abu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.